pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rosalina, guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Silatpur. Hari ini saya akan mengajar materi dengan tema Gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Video ini dibuat sebagai bagian pendidikan profesi guru di LPTK Santo Fransiskus Semarang. Mari kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Selamat pagi. Pagi juga anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anak sekalian, hari ini untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Terlebih dahulu, silakan yang memimpin doa. Kita sudah bisa memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Bapa di surga, pada hari ini kami ingin memulaikan kegiatan, berikan kami kesehatan selalu dan selalu dilancarkan dalam pembelajaran. Dari Yesus Kristus sebagai cara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Baik anak-anak, di sini Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan makna gereja sebagai persekutuan umat Allah. Itu bukan hanya sekedar sebuah bangunan. Silakan, lanjutkan baca. Memahami makna gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan, menghadirkan kasih Allah. Lanjut. Menjelaskan peran gereja dalam media keselamatan Allah, kesaksian hidup kasih Allah di dunia. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita adalah mengembangkan sikap iman dan keterlibatan dalam hidup gereja, yakni terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Anak-anak sekalian, minggu lalu masih ingat tentang tema pelajaran kita? Yang masih ingat silakan. Siapa? Ayo tunjuk tangan. Ayo silakan. Karya pastoral gereja. Karya pastoral gereja. Itu menyangkut apa saja? Coba jelaskan lagi. Tentang pelayanan kepada umat Allah. Tentang pelayanan kepada umat Allah. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian telah mengingat tema pelajaran kita minggu lalu tentang karya pastoral gereja. Oleh karena itu pada hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang tema. Silakan dibaca. Silakan. Gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk menonton video dengan mengerjakan tugas diskusi kelompok tentang gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdiri, kita nyanyi dulu dengan tema lagu adalah Sungguhku Bangga Bapa.
Sesudah kita menonton video, untuk video yang pertama itu tentang apa? Coba, siapa yang mau jawab? Yang pertama dulu. Video tentang orang miskin. tentang orang miskin. Lalu yang video kedua tentang apa tadi? Tentang memperhatikan orang yang sakit. Memperhatikan orang yang sakit. Nah, kesan anak-anak tentang video itu seperti apa? Kesannya? Mau memperhatikan orang lemah seperti orang miskin dan sakit. Oke, lanjut. Mungkin masih ada? Mau membantu orang yang sakit. Mau membantu orang yang sakit. Nah, oleh karena itu, di situ apa yang kita pelajari hari ini adalah gereja hadir ya untuk menyelamatkan, atau gereja adalah sebagai tanda keselamatan untuk orang banyak. Baik, kita lanjutkan lagi. Ibu mau bertanya sebelum lanjut ke materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu mau bertanya, apa itu gereja? Coba, ada yang tahu gereja? Tunjuk tangan. Oke, silakan. Di tempat kami ada gereja. Itu berupa bangunan. Oke, gereja berupa bangunan. Nah, lalu yang kedua, ada gereja? Ada. Seperti apa gereja itu? Ada seperti bangunan. Nah, seperti bangunan. Oke, gereja adalah ya seperti bangunan. Lalu ada lagi, ibu mau tanya, apa itu tanda? Tanda. Ada yang tahu tanda? Oke, tanda di gereja itu apa? Misalnya, seperti apa? Ayo, lanjut. Apa itu tanda? Seperti tanda salib. Oke, tanda salib. Lalu ada lagi tandanya. Apa lagi? Misalnya, ayo. Tanda. Tanda yang ada di dalam lingkungan gereja kamu lah. Coba. Tanda salib. Tanda salib. Itulah ciri utama dari gereja Katolik, itu ada tanda salib. Lalu yang lain lagi, ada sarananya enggak di dalam gereja itu? Apa saja sarananya? Alkitab. Alkitab. Lalu apa lagi? Mada bakti. Apa lagi? Tentu ada altar. Tahu altar? Tahu. Dengan pakaian liturgi. Ada pakaian liturgi atau pakaian misa. Kita lanjutkan lagi. Ibu mau menjelaskan mengenai gereja sebagai tanda keselamatan dan apa itu tugas gereja, apa itu tanda, dan apa itu sarana. Lalu ibu mau menjelaskan mengenai pengertian gereja. Nah, kita lihat di sini sama-sama ya. Nanti yang kedua, yang coba yang baca, yang ketiga gereja ya. Ibu dulu. Pengertian gereja. Kata gereja itu berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang artinya yang dipanggil keluar. Oke, yang kedua, silakan. Gereja adalah persekutuan umat beriman yang dipanggil Allah untuk merawat Injil. Mewartakan Injil. Oke.
gereja, kata gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia yang artinya yang dipanggil keluar. Lalu ada juga gereja adalah persekutuan umat beriman yang dipanggil Allah untuk mewartakan kerajaan, untuk mewartakan Injil. Lalu yang ketiga itu adalah gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus dan dipelihara oleh Roh Kudus. Kita lanjutkan ya. Gereja sebagai tanda keselamatan. Tanda kehadiran Allah di dunia itu yang pertama ya. Lalu yang kedua menunjukkan kasih, kebenaran dan pengampunan Allah. Yang ketiga adalah sebagai sakramen keselamatan itu menghadirkan rahmat Allah secara nyata. Ya, lalu yang selanjutnya adalah ayat pendukung. Nanti di Yohanes bab 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Oke, sekarang silakan buka kitab suci Injil Yohanes bab 13 ayat 35. Yang coba baca, silakan. Baca. Betul. Wih. 13 ayat 35. Ini 35 nanti habisnya ke 36 ya. Lanjut. Silakan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Gereja sebagai sarana keselamatan. Nah, yang pertama itu lihat ke depannya. Melalui sakramen-sakramen, misalnya sakramen baptis, ekaristi, pengakuan dosa, dan lain-lain. Kalian sudah dibaptis? Sudah, syukur. Sudah menerima ekaristi, sakramen ekaristi? Belum. Komuni pertama belum? Sudah. Syukur juga. Lalu pernah mengaku dosa dengan Romo? Belum. Baik. Nanti coba ya. Lalu yang kedua, melalui pewartaan firman Allah. Dan yang ketiga, melalui pelayanan kasih, yakni diakonia kepada sesama. Kita lanjutkan. Di sini ada gereja bersifat universal. Universal itu menyeluruh, ya. Jadi yang pertama terbuka bagi semua orang tanpa memandang suku, bangsa atau status. Lalu yang kedua kesatuan dalam keberagaman. Yang ketiga menjadi persekutuan umat Allah di seluruh dunia. Lalu peran umat dalam gereja. Nah, peran umat dalam gereja, partisipasi umat itu dalam gereja. Coba yang cek dulu, silakan. Mengikuti perayaan liturgi dan sakramen. Kita lanjutkan lagi untuk mengerjakan tugas. Ibu akan bagikan tugas. Silakan dibaca dulu. Sesudah itu dikerjakan, nanti kita akan presentasi, ya. Kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca dulu. Ibu memperbolehkan untuk kalian dua
Sauda, Ibu minta untuk dipresentasikan. Siapa yang mau duluan? Silakan. Oke, silakan. Gereja membuka pelayanan tentang layanan kesehatan gratis untuk masyarakat. Ya, itu jawabannya ya, pelayanan gereja untuk masyarakat. Lalu yang nomor 2, silakan. Ilustrasi sebagai anggota gereja yang saling tolong menolong, misalnya memberikan makanan kepada yang sakit, membantu memperbaiki rumah dan lain-lain, membantu orang yang terlibat musibah seperti kebakaran dan meninggal. Ya, gereja hadir untuk membantu orang-orang yang berkesusahan seperti orang sakit dan orang yang meninggal. Lanjut, yang ketiga, pertanyaan ketiga, silakan. Gereja sebagai sarana keselamatan dalam berupa sakramen baptisan. Ya, gereja hadir di tengah dunia ini atau di tengah masyarakat ini sebagai tanda baptis orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaan yang keempat, silakan. Menurut Anda melalui apa saja Tuhan menyelamatkan kita? Apa arti keselamatan? Apa makna keselamatan menurut kita itu? Kasih sayang dari orang tua dan teman-teman dengan orang yang saya jumpai sehari-hari. Ilustrasi sebagai anggota gereja yang saling tolong menolong, misalnya mengantarkan makanan kepada yang sakit, membantu memperbaiki rumah dan lain-lain. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Ibu mengapresiasi kalian sudah menjawab dengan baik. Jadi sekarang kita lanjutkan. Ibu mau memberikan sedikit kesimpulan untuk seluruh materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni yang pertama, gereja adalah tanda kehadiran Allah dan sarana nyata keselamatan. Lalu yang kedua, melalui gereja Allah terus bekerja menyelamatkan dunia. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi bagian aktif dalam misi keselamatan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa penutup nanti, Ibu mau memberikan pertanyaan refleksi, ya. Silakan ditulis dulu, nanti dijawab. Yang pertama, pertanyaan refleksinya, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi orang lain dalam hidup sehari-hari? Nah, itu tugas kalian ya di rumah untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, hari ini Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Silakan yang mau memimpin doa, silakan berdiri. Sebelum pulang, Ibu ingatkan kembali untuk merapikan kelas, terutama bangku, meja, lalu sampah-sampah
Demikian proses pembelajaran yang saya lakukan pada pagi hari ini. Saya berharap para siswa dapat memahami materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini dengan tema gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Terima kasih kepada para siswa-siswi, pihak sekolah, dan semua yang telah mendukung pembelajaran ini. Memberkati kita semua.